Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di YouTube channel GRS Tutorial bersama aku Amos Girsang. Jadi kali ini kita bakal ngebahas satu buah kamera CCTV yang cocok untuk rumah Anda. Oke teman-teman, jadi seperti yang udah kalian lihat di depan kamera itu ada satu buah kamera CCTV dari SVIS yang tipenya itu C6N. Jadi ini sebenarnya kamera ini udah lama aku beli ya teman-teman, jadi sekitar 1 tahun udah ada nih kurasa ini kamera aku beli, cuman belum sempat untuk dibuka. Kemarin aku beli dua, cuman satu udah aku pasang, jadi tinggal satu lagi yang belum aku buka dan belum pernah aku otak-atik. Jadi di video kali ini kita bakal sama-sama mengotak-atiknya bagaimana cara mengkoneksikan dan menggunakan CCTV ini agar dapat digunakan dengan kawan-kawan di rumah dengan mudah. Kita bakal coba settingnya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu barangnya. Ini masih tersegel teman-teman, bisa kalian lihat nih masih disegel. Jadi ini sama sekali memang belum dibuka dari pertama kali beli. Semoga masih awet ya teman-teman ya. Oke, jadi di dalam itu kita dapat VisiLink garansi. Jadi dia ini cara mudah untuk mengklaim garansi VisiLink. Oke, ini kita kesampingkan dulu. Lalu di box pertama itu dia biasanya ini adapter dan buku-bukunya. Jadi di sini itu kita dapat satu buah penanda untuk di bor untuk mountingnya biar tidak salah. Lalu ada teaser dengan skrupnya. Lalu ada dudukan kameranya. Lalu ada kepala chargernya atau kepala power supply-nya. Ini lebih kurang, coba kita lihat. Jadi dia outputnya 5 volt 1 ampere dengan kapasitasnya 5 watt ya teman-teman. Jadi keren, putih, dia elegan. Lalu di bagian belakangnya itu, di bagian belakangnya biasanya kita dapat kabelnya. Jadi kabelnya ini belum Type C ya, masih micro USB. Jadi seperti ini teman-teman, kabelnya masih micro USB. Nah seperti itu, dan ini cukup panjang ya, sekitar 2-3 meter nih teman-teman. Warnanya putih juga, elegan. Oke, lalu kita dapat buku panduannya dan di sini ada barcode-nya untuk mengkonekkannya juga ya teman-teman. Jadi ini perlu. Oke, kita kesampingkan dulu semuanya. Lalu di sini kita dapat produk utamanya yaitu kameranya. Sebentar kita cek lagi boxnya teman-teman. Seharusnya ini sudah kosong. Ya betul, sudah kosong semua teman-teman. Sudah kosong. Kita pinggirkan dulu. Jadi untuk boxnya kita lupa review, dan fitur-fitur yang ada disediakan oleh SVIS ini yaitu dia Smart Night Vision dengan Smart IR up to sampai 33 feet atau lebih kurang 10 meter jaraknya. Terus ada sleep mode for privacy protection, terus ada smart tracking, terus ada view from anywhere. Jadi kalau misalnya ini terhubung ke wifi atau jaringan, kita bisa cross check dari manapun kita berada. Terus dia bisa support memory card up to sampai dengan 256 GB. Ini sangat bagus teman-teman. Terus dia bisa movement 360 derajat, motion detect. Terus kita bisa percakapan 2 arah, jadi two way talk. Jadi kita bisa mendengarkan dan memberikan suara. Terus support belum support 5G ya teman-teman, Wi-Fi 2,4G. Terus ini opsional aja, kalau kita ada link atau akun storage cloud,
kita bisa connect-kan, jadi untuk mempermudah penyimpanan. Terus ada barcode ini dan ini. Jadi ini kalau yang tipe C6 ini teman-teman, jadi dia ini lebih ke indoor ya teman-teman, lebih ke indoor, jadi dia lebih bagus di indoor. Oke, itu aja ya teman-teman. Jadi sekarang mari kita cek untuk kameranya. Oke teman-teman, kita langsung cek dari kameranya. Jadi untuk tampilannya seperti ini, kameranya sangat imut dan elegan karena warnanya itu yang putih. Jadi untuk bagian depannya seperti ini, bagian atasnya seperti ini, bagian bawahnya terdapat barcode untuk mengkonekkannya. Terus bagian belakangnya seperti ini, terdapat port LAN dan micro USB. Jadi kalau fungsi dari LAN ini ya teman-teman, jadi kalau kita punya WiFi di rumah, kalau misalnya kita rutin mengganti password, alangkah lebih baik kita menggunakan kabelan dari modem, menggunakan kabelan kemari. Jadi karena kalau misalnya kita menghubungkan CCTV ini menggunakan WiFi ke WiFi kita, kalau misalnya kita mengganti password, kita harus meresetnya ulang dan mengkonekkannya kembali. Jadi ribet teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya kabelan, kita bisa hubungkan kemari, jadi lebih simpel. Dan kalau misalnya kita ganti-ganti password untuk WiFi kita, ini tetap dapat terhubung tanpa kita harus reconnecting atau menghubungkan kembali. Jadi untuk tempat memasukkan micro USB-nya itu ada di sini, micro USB ya. Pokoknya untuk kartu memori ada di sini teman. Kalian bisa cek, kalian bisa lihat di situ. Dan untuk tombol resetnya juga ini yang kecil nih. Jadi di sini ada infrarednya, ada 4, ada 2 ya. Dan ini lensanya, dia 2 megapiksel ya teman-teman. Jadi ada juga yang 2 megapiksel 1080p, ada juga yang 4 kalau nggak salah, lebih bagus lagi dan lebih mahal lagi. Jadi untuk kamera ini itu berkisar harganya mulai dari 350-an kalau nggak salah terakhir aku beli. Kalau sekarang tidak tahu, mungkin bisa kalian cek di toko-toko online ataupun di toko CCTV. Jadi mari kita coba untuk menghubungkan atau menghidupkan kamera CCTV ini. Jadi ini kita colokkan ke sumber arus listrik. Kemudian ini panjangnya teman-teman ya. Ini kita hubungkan ke belakang. Nanti dia langsung nge-reboot. Jadi kita perlu menunggu beberapa saat. Oke, mungkin kita bisa restart teman-teman. Reset. Oke, tunggu. Dia sudah mulai mengkalibrasi. Silakan gunakan EasyBiz app untuk melakukan konfigurasi Wi-Fi pada perangkat. Nah, jadi tadi kameranya sudah mengeluarkan suara. Silahkan menggunakan aplikasi SVIS-nya untuk mengkonfigurasi CCTV ini ke perangkat CCTV ini, ke WiFi ke CCTV. Nah, begitulah teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Oke teman-teman, jadi untuk aplikasinya itu ini kita bisa download di Play Store. Namanya itu SVIS. Nah, ini kalian bisa download yang ini teman-teman. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Jadi sebenarnya seperti yang aku bilang tadi,
Jadi aku udah ada dua kamera seperti ini, dan yang satu itu sudah terpasang dan sudah terconnecting. Ini kalau bisa kalian lihat ini, aku tidak terhubung ke wifi, melainkan menggunakan paket data. Dan ini coba kita buka di kamera yang udah terpasang. Ini teman-teman, jadi kita bisa jalankan kameranya. Nah, seperti itu. Ini dia menggunakan kartu SD, kalau nggak salah 32 GB. Jadi ini bisa menyimpan lebih kurang ini 1 minggu teman-teman. 1 minggu, 1 2 3 4 5 6 7 8, lebih kurang tuh. Jadi dia biasanya ini merekam video apabila ada gerakan. Jadi kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Sini kan ada yang ini kan dia tidak ada merekam. Jadi dia langsung ke, kalau misalnya ada gerakan dia baru mulai merekam lagi teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kita lanjut ke kamera kita tadi. Kita kembali. Jadi kalau misalnya aplikasi kita sudah terbuka seperti ini, jadi yang perlu kita lakukan itu, yang pertama itu adalah membuat akun teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita konekkan ke akun supaya lebih aman. Lalu setelah itu kita tambahkan kamera di sudut atas, lalu tambahkan perangkat, lalu kita klik kamera, lalu kita scan yang ada di belakang dari kameranya ini teman-teman. Nah, di belakang ini ada dia, kita scan aja. Waduh, sebentar teman-teman. Oke, perangkat dinyalakan. Selanjutnya, nah ini kita harus connect ke wifi teman-teman. Oke, indikator sudah bernyala kedip-kedip biru tadi. Oke, kita cari jaringannya teman-teman. Oke, kita buka wifi dulu. Lalu di sini karena aku punya dua wifi, biasanya kalau yang wifi gratis ini yang ada voucher teman-teman. Jadi yang ini dia pakai password yang TEJ. Oke, kita tinggal masukkan passwordnya. Oke, kita sambungkan. Kita tinggal menunggu aja teman-teman. Nah, ini sudah, kita tinggal tambahkan, kita tinggal gunakan. Misalnya kita buat kamar. Oke, kita tambahkan. Tinggal mengkonfigurasi antara Menghubungkan ke wifi. Nah, Harap tunggu. jadi kita menghubungkan si CCTV ke wifi kita. terhubung. Oke, wifi sudah terhubung. Tetapi kalau misalnya Pendaftaran nanti platform berhasil. Oke, kita tunggu sampai selesai ya teman-teman. Selesai. Selamat datang dan selamat menggunakan EasyBiz. Oke, jadi kalau misalnya sudah seperti ini, jadi ini sudah bisa digunakan teman-teman. Kita tinggal atur mungkin beberapa format atau QR kita mau kita simpan bisa. Jadi kalau misalnya kita mengganti password nanti di wifi kita, otomatis nanti kamera ini tidak dapat terhubung teman-teman. Kita harus meresetnya dari tombol yang tadi. Kita ganti kata sandi. Oke, misalnya kita buat aja ya teman-teman ya. Ini juga udah lupa sih kata sandi ya.
Oke, selanjutnya. Nah, jadi kita sudah ada 2 kamera yang aktif. Ini yang di sini. Oke, ini storing teman-teman karena dia bertabrakan. Nah, ini coba kita putar. Ups, mohon maaf kawan-kawan, ini kamar sangat berantakan. Oke, kita putar lagi. Oke. Nah, ini 360 derajat teman-teman. Jadi dia 180 kiri, 180 kanan. Jadi kalau kalian mau lihat, ini kita bisa naikkan ke atas juga. Oke, itu aku sedang merekam. Hai. Oke, kita turun ke bawah. Oke, begitu aja teman-teman. Jadi ini sangat simpel. Jadi kita tinggal meletakkan kamera di mana sesuai keinginan kita aja teman-teman. Jadi ini cukup jernih gambarnya. Ini bahkan bisa kita zoom. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini cukup jernih. Apalagi kalau misalnya kita pakai yang 4 megapiksel itu pasti lebih jernih lagi teman-teman. Ini bisa kita miringkan untuk tampilan lebih enaknya seperti ini. Kalau masalah delay itu wajar ya teman-teman ya, pasti ada delay. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil hasil potretan, kita tinggal di sini ada logo potret, kita tinggal jepret saja dan dia langsung simpan ke album. Kalau misalnya kita mau ngerekam, kita tinggal pencet yang di sebelahnya juga. Kalau kita mau mendengarkan suara yang ada dari kamera ini, kita tinggal menyalakan ini teman-teman. Cuman dia storing karena berdekatan. Kalau kita mau ngomong atau berbicara, kita tinggal pencet ini teman-teman, logo mikrofon. Kita halo. Nah, seperti itu teman. Mungkin kedengaran atau tidak, saya tidak tahu. Jadi mungkin kalian bisa coba tes sendiri teman-teman ya. Ini sangat worth it teman-teman, menurutku ini sangat worth it, sangat worth it. Di harga 300 sampai 400 ini sangat worth it. Oke, kita coba kembali. Oke, dan kita coba apa lagi ya teman-teman ya. Nah, ini karena tidak ada micro SD nya, jadi kita tidak bisa cek. Lalu di sini ada fitur 360, jadi kita bisa mempotret ruangan kita 360. Coba kita cek ya teman-teman ya. Biarkan dia memproses. Ini dia teman-teman, ini hasil dari potretannya 360. Ini apa ini teman-teman? Oke, tidak begitu penting. Dan yang berikutnya motion, dimana dia motionnya? Terputus nih teman-teman. Sepertinya wifi nya mati nih teman-teman. Sabar ya, coba aku konfigurasi dulu. Oke teman-teman,
Jadi ini sudah aktif. Jadi untuk pengguna pertama atau misalnya kita baru mengkonekkan kamera kita, jadi di cloud itu ada free dia 7 hari. Jadi ini sudah tersimpan teman-teman ya. Jadi untuk pengaturan selanjutnya itu kita klik kameranya, lalu di sini ada logo untuk settingan biasanya. Nah ini ada notifikasi alarm, jadi dia area ini teman-teman ya, sensitif. Jadi kalau misalnya ada gerakan, dia langsung otomatis mengirimkan alarm ke handphone kita teman-teman. Coba kita hidupkan ya. Cuman ini bakal ribut nanti teman-teman. Biasanya seperti itu. Oke, kita nyalakan sensitivitas gerakan. Jadi kalau misalnya semakin besar, semakin tinggi, gerakan kecil akan memicu peringatan gerak. Oke. Lalu ini pelacakan otomatisnya kita hidupkan. Oke. Jadi coba kita tes dulu. Nah, jadi di mana yang bergerak dia akan mengikuti teman-teman. Kemana dia akan bergerak. Nah, dia akan bergerak kemana dia ada pergerakan. Nah ini bisa kalian lihat, nih aku tidak ada menyentuh dari aplikasi, sep, tapi kalau misalnya kencang kali dia nggak bakal bisa mendetek ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya ada yang ngendap-ngendap, selagi itu tidak dijangkau dia bakal mengikuti kemana arah gerakan yang ke atas. Ternyata ke atas tidak bisa ya teman-teman ya. Dia hanya kiri kanan aja. Jadi kenapa ini tidak menampilkan alarm? Karena sekarang HP ku dalam keadaan jangan ganggu. Jadi harusnya ini udah ribut teman-teman. Bahkan ini pun dia bisa langsung menghubungi teman-teman, tapi aku belum pernah coba. Ini kurasa fitur baru. Ini mungkin berbayar ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Coba lagi gerakan, bergerak. Tetapi dia hanya dalam jangkauan kamera teman-teman. Jadi misalnya ini contoh, ini kan tangan kiri, tapi kalau tangan kanan yang gerak dia tidak bisa mendetek karena dia tidak ada di dalam frame. Tapi kalau dia tiba-tiba masuk frame, nanti dia tuh bakal ngikut tuh teman-teman. Seperti itu. Nah begitu. Jadi ini kamera ini sangat cocok untuk kalian gunakan di dalam ruangan, di ruang tamu mungkin, atau di dapur, atau dari dalam rumah menghadap ke teras mungkin. Jadi untuk sebentar ya teman ya, kita matikan dulu. Untuk memantau pergerakan di rumah kalian teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke apa aja ya teman-teman, ke kameranya. Nah jadi itu dia tadi teman-teman, dari hasil review dan uji coba kamera SPC ini 6CN. Jadi ini menurut aku udah worth it kali. Ini kamera wireless yang pertama aku coba. Aku belum pernah coba kamera wireless yang lain. Mungkin kalau kalian ada rekomendasi atau penasaran dengan kamera wireless, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar biar aku coba bisa review bagaimana hasilnya. Tapi menurutku ini worth it karena fitur yang diberikan itu sudah cukup komplit. Karena beberapa ada pelangganku memang beberapa yang dia punya kamera wireless seperti ini, mungkin di harga 200 ribuan, tetapi dia belum support untuk LAN teman-teman. Kenapa LAN ini sangat penting? Kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita punya wifi yang modemnya atau passwordnya kita rubah-rubah misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, itu bakal mempersulit kita sendiri teman-teman. Jadi kalau misalnya udah support LAN dan kita mau ganti-ganti password wifi,
itu sangat rekomendasi karena ini bakal tetap terhubung selama wifi kita connect. Dan kalian jangan takut apabila wifi kalian mati, ini juga tetap merekam teman-teman. Nah, jadi itu pentingnya kita memasukkan memory card di sini teman-teman ya. Jadi kita bisa pakai yang 32 GB atau 64 GB itu udah cukup karena dia bakal menghapus sendiri teman-teman. Jadi kayak yang tadi bisa kalian lihat tuh, dalam jangka waktu 1 minggu dia merekam. Nanti kalau misalnya hari esok dia bakal menghapus seminggu yang sebelumnya, hari esok dia akan menghapus seminggu sebelumnya, begitu. Jadi dia dalam seminggu dia tetap berjalan terus teman-teman. Jadi ini bakal aman. Tetapi minusnya ini, kalau plusnya mungkin kalian sudah banyak tadi melihat ya teman-teman, dari bisa bergerak kiri kanan, atas bawah, kita memberikan suara, mendengarkan suara, dan kameranya juga jelas. Jadi kalau minusnya nih, kalau misalnya ini hilang atau mati, karena tadi media penyimpanannya ada di kartu memory card dan memory cardnya pun ada di kamera ini, maka kalau ini hilang atau diambil oleh si pencuri, maka ini juga atau barang buktinya tidak akan ketemu. Begitulah teman-teman. Jadi itu aja minusnya. Tapi kalau kalian memang ada dana atau lebih aman lagi, lebih disarankan pakai cloud teman-teman. Jadi ada 2 backupan. Jadi kalau misalnya ini hilang atau misalnya ini rusak dan kartu memorinya juga hilang entah kemana, ada penyimpanan di cloud teman-teman. Jadi pasti lebih aman lagi. Cuman karena ini di indoor, jadi menurutku masih cukup aman. Masih cukup aman karena mungkin pasti kan ini bakal diletakkan di sudut-sudut rumah tuh, ditinggi-tinggikan di atap-atap, di asbes. Jadi mungkin bakal susah untuk menggapainya. Jadi ya ini worth it sih teman-teman ya. Buat SPs ini keren. Dan ada juga sih yang untuk outdoor, ada juga. Aku belum pernah beli, cuma nanti di next time aku coba beli yang untuk outdoornya, bagaimana hasilnya. Apakah lebih aman lagi teman-teman, kita tidak tahu. Dan seperti yang tadi, kalau kalian ada saran untuk direview kamera CCTV yang IP seperti ini, mungkin kalian bisa komentar. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kali ini, bagaimana reviewku tentang kamera SPs Smart Wi-Fi Pan and Tilt Camera. Oke, ini sangat keren dan rekomendasi. Oke, untuk tampilan malamnya tadi kita belum cek teman-teman. Untuk tampilan malam kita bakal cek di mana ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau ada apanya aku taruhkan aja teman-teman ya, videonya nanti bisa lah, itu gampang di editing aja teman-teman. Oke, see you.